Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Salah Bergaul. Jangan salah bergaul. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai dengan ke-34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami hidup dalam pergaulan yang benar dan bukan dalam pergaulan yang salah dan sesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sebuah tema jangan salah bergaul, maka yang terpikir oleh kita adalah anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak yang masih muda yang dianggap itu bisa salah bergaul. Namun persoalan salah bergaul tidak hanya terjadi kepada usia remaja, tapi sepanjang hidup manusia kita bisa salah bergaul. Tatkala kita melihat anak-anak kita, cucu kita yang masih kecil pegang handphone berjam-jam, kita khawatir. Kita khawatir dia maksud ke situs-situs, ke aplikasi-aplikasi, ke konten-konten YouTube, dan semuanya itu adalah pergaulan disebut dengan netizen. Netizen itu apa? Yaitu internet citizen, masyarakat yang ada di internet. Itu adalah pergaulan dunia yang bisa ditembus kemanapun dalam waktu singkat. Kita berada di Indonesia, saudara bisa ada di Bandung, di Jakarta. Namun kita bisa pergi dengan segera ke kutub selatan, ke kutub utara, ke berbagai macam pelosok. Kita bisa menemukan orang-orang di sana dengan kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Semua ada yang disebut dengan internet. Yaitu apa? Netizen. Masyarakat internet yang ada di dalamnya. Artinya bahwa pergaulan yang salah, pergaulan yang buruk tidak hanya terjadi di kelompok usia tertentu. Ada orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, akhirnya ada pihak ketiga masuk dalam rumah tangga. Bukankah itu pergaulan yang buruk? Ada kita yang bekerja di sebuah pekerjaan, tatkala motivasi kita baik-baik bekerja, namun ada kolega, ada teman yang mengajarkan untuk suap, untuk memanipulasi keuangan, untuk menipu orang lain, untuk merugikan orang lain, maka itu pergaulan. Kita bisa terjerat ke dalamnya. Secara umum pergaulan-pergaulan buruk itu pada akhirnya kepada perjudian, kepada narkoba, kepada obat-obatan tertentu, kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, mabuk-mabukan, pesta pora, free sex, apapun yang bisa dilakukan. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan, yang salah itu siapa? Apakah lingkungannya yang salah atau kita yang salah? Maka sesungguhnya memang simbiosis mutualisme, sebuah hubungan yang saling mengakibatkan satu dengan yang lain yang berdampak. Namun pada akhirnya sesungguhnya kendali itu ada pada diri kita sendiri. Sewaktu kita membaca bagian firman Tuhan, bagaimana Yesus dicobai oleh iblis 3 kali di padang gurun. Keadaannya adalah keadaan yang penuh dengan cobaan. Namun Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Ada Daniel yang tidak kemudian menajiskan dirinya dengan memakan makanan yang memang tidak diizinkan oleh Tuhan. Walaupun lingkungannya buruk, dia tidak serta-merta kemudian menjadi melebur, menjadi sama, menjadi hanyut, menjadi terbawa arus. Karena mengapa? Karena dia mengendalikan dirinya di dalam pertolongan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memikirkan tentang diri kita masing-masing. Adakah kehidupan kita sampai saat ini kita sudah melakukan kehidupan yang salah bergaul sehingga kita jatuh di dalam dosa? Baik dosa karena finansial, baik dosa karena ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga, baik dosa kemudian meninggalkan Tuhan karena ada banyak hal-hal yang jauh lebih menarik daripada saya dekat dengan Tuhan, lupa beribadah. Sementara kita mengingatkan Tuhan, Tuhan janganlah engkau lupa untuk memberkati aku, untuk menjaga aku, untuk melindungi aku, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran.
Banyak sekali yang disampaikan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita mengingatkan Tuhan, Tuhan jangan Engkau lupa kepadaku. Namun kita seringkali lupa kepada Tuhan. Ibadah hari Minggu setelah COVID selesai, kita menjadi malas untuk melangkah datang ke rumah Tuhan. Kan sama saja online. Ya silakan. Bukankah sewaktu kita ingin menerima sesuatu, kita tidak mau online, kita ingin melihat secara fisik. Sahabat seperjalanan, saya mau memberikan sebuah rumah kepada sahabat seperjalanan. Mau saya kirim lewat online? Atau saya kirim brosurnya saja? Kan tidak. Ingin fisiknya nyata. Suatu sahabat seperjalanan, anak-anak muda yang pacaran, apakah mau berpacaran cuma dengan foto saja? Kan tidak. Ingin pasangan itu ada di samping kita, ada dekat dengan kita. Perasaan kita akan berbeda. Demikian juga dalam ibadah. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan yang lain, ada alasan lain. Kan di rumah pun juga bisa. Di rumah pun juga bisa beribadah. Kan Tuhan hadir di mana-mana. Tentu jawabannya adalah jawaban yang benar. Tuhan hadir di mana-mana. Tapi Tuhan meminta kita untuk menghususkan ada namanya itu ibadah bersama. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita perlu melakukan ibadah yang secara korporat, secara bersama. Sehingga kita memuliakan Allah menjadi jauh lebih terasa karena ada bersama-sama. Bukankah sewaktu kita bekerja kita butuh bersama-sama? Sewaktu kita melakukan sesuatu kita membutuhkan teman, saling menopang. Mungkin kita tidak punya masalah. Tapi sewaktu kita hadir di rumah Tuhan, kita bertemu dengan jemaat, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ternyata mereka punya persoalan. Mereka punya permasalahan. Kehadiran kita di sana untuk mengetahui saudara-saudara seiman kita sedang membutuhkan apa. Itulah yang disebut dengan keluarga di dalam Kristus. Dengan hadirnya ke gereja kita tahu orang punya persoalan hidup. Tatap muka, ketemu, timbullah di sana suatu keadaan yang saling tolong-menolong. Mari kita bergaul dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Pergaulan-pergaulan buruk yang ada di dalam dunia ini, kita akan tinggalkan dan kita akan tanggalkan. Lalu kita akan terus memberikan waktu yang sangat spesial, situasi yang spesial, hanya antara dirimu sahabat seperjalanan dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Allah secara akrab, secara iman, kita akan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Allah, dia punya imunitas tatkala dia terjun ke tengah-tengah dunia. Dia tidak terbawa oleh arus, tidak terhanyut oleh keadaan yang membuat kemudian menjadi salah bergaul dan menjadi sesat dalam kehidupan. Karena kita masuk ke dalam pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah. Mari sahabat seperjalanan, melalui renungan ini kita akan belajar agar kita jangan salah bergaul. Untuk jangan salah bergaul, kita perlu bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan, sehingga kita terproteksi untuk tidak melakukan dosa dimanapun kita berada sewaktu kita bertemu dengan orang-orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah agar kami tidak salah bergaul dan tidak masuk dalam pergaulan buruk. Caranya biarlah kami lebih intim, lebih banyak bergaul secara lekat mendekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.